Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nugroho Abdul Hanif dari UIN Raden Patah Palembang, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ego state therapy. Ego state sebenarnya adalah bagian dari diri kita yang aktif atau mengendalikan diri kita pada suatu saat tertentu. Menurut Watkins, ego state adalah sebuah sistem perilaku dan pengalaman yang terorganisir yang elemen-elemennya saling terhubung melalui beberapa prinsip yang sama, tetapi saling terpisah oleh batas-batas yang dapat ditembus hingga derajat kedalaman dan fleksibilitas tertentu. Ego state terdiri dari dua jenis, yaitu ego state surface dan ego state underlying. Ada dua cara untuk mengakses underlying ego state. Pertama, dengan menggunakan relaksasi pikiran, dan yang kedua tanpa relaksasi pikiran. Ego state saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Umumnya yang paling mudah diajak berkomunikasi adalah surface ego state karena mereka mudah untuk berbagi informasi. Bisa juga terjadi pada underlying ego state yang tidak berkomunikasi dengan surface ego state. Bila demikian, kondisinya tidak bisa mengakses informasi yang ada pada underlying ego state. Ini dengan menggunakan cara biasa. Dalam kondisi normal, kita hanya bisa mengakses surface ego state. Namun bila kita ingin mengakses underlying ego state yang menyimpan trauma tertentu, maka dibutuhkan teknik yang spesifik dengan syarat khusus. Umumnya, buku dan literatur tentang ego state therapy mensyaratkan relaksasi pikiran sebagai sarana untuk mengakses underlying ego state. Ego state terbentuk atas tiga hal. Pertama yaitu anak belajar membedakan satu hal dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu anak menyerap energi positif dan negatif dari orang penting di sekitarnya. Yang ketiga yaitu bagian diri yang terbentuk akibat pengalaman traumatik. Tujuan ego state therapy yang pertama adalah mengalokasikan ego state di mana ada rasa kesakitan, trauma, kemarahan, frustasi, dan lainnya. Yang kedua, untuk memfasilitasi fungsi komunikasi di antara ego state. Yang ketiga, mendorong klien untuk mengenal ego state mereka dengan tujuan untuk digunakan sebagai keuntungan untuk klien kita, serta mengatasi konflik di dalam dirinya. Ego state pada umumnya sudah ada saat kita masih kecil dan di usia muda. Namun, dalam diri klien juga bisa ditemukan ego state janin, bayi, anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua. Setiap ego state berperan sebagai manusia kecil di dalam diri seseorang. Ego state mempunyai karakter, logika berpikir, sikap, sifat perilaku, memori, emosi, kebutuhan, dan tujuan sendiri. Pada aspek fisik, saat satu ego state tampil dan aktif, maka individu akan mengalami perubahan fisik yang nyata. Bila ego state mempunyai sifat percaya diri, maka saat ia tampil dan aktif, individu juga akan tampil percaya diri, berdiri tegap, berbicara dengan suara yang tegas dan pandangan mata penuh keyakinan. Ego state therapy dapat membantu mengatasi masalah pada klien, diantaranya fobia, luka batin, tidak percaya diri, kesulitan diet, takut sukses, takut gagal, insomnia, migrain, masalah seks, kecemasan, stres, dan lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.